Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Ayo kita jumpa lagi belajar bareng dengan Pak Guru di kelas online melalui media YouTube. Tema hari ini adalah tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, perhatikan baik-baik nanti ya. Sebelum ke materi, subscribe channel Pak Guru. Oke? Tujuan pembelajaran hari ini adalah kamu mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia. Kamu mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi. Kamu mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kamu mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta. Kamu mampu mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya. Kamu mampu menentukan ide pokok dari bacaan. Nah, anak-anak, amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut ini. Kita lihat pada peta terdapat berbagai macam warna. Sebelum kita melihat apa perbedaan warna-warna ini, lihat legenda yang ada di sebelah kiri peta. Warna hijau tua ya, menunjukkan kepadatan penduduk di bawah 10 per kilometer persegi. Sedangkan yang hijau muda 10 sampai 49 jiwa per kilometer persegi. Kemudian yang hijau lebih muda lagi, kepadatan penduduknya terdiri dari 80 sampai 99 jiwa per kilometer persegi. Warna kuning 100 sampai 199 jiwa penduduk per kilometer persegi. Berikutnya ada warna pink. Yang warna pink itu 200 sampai 599 jiwa per kilometer persegi. Warna coklat menunjukkan 600 sampai 1299 jiwa per kilometer persegi. Dan terakhir warna merah lebih dari 1299 jiwa per kilometer persegi. Kita lihat dari provinsi Aceh, itu kisarannya antara 50 sampai 99 jiwa per kilometer persegi ya. Itu cara membacanya tiap provinsi. Yang ada di buku tema kamu, amatilah dengan baik ya. Mana pulau yang kepadatannya dan mana pulau yang kepadatan penduduknya itu sedikit. Di sini yang paling banyak adalah Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Sedangkan yang paling sedikit itu berada di Pulau Papua. Itu rata-rata kurang dari 50 jiwa per kilometer persegi. Artinya apa? Artinya tetangganya itu sedikit. Kalau di Pulau Jawa seperti kita ini, itu tetangganya banyak. Karena jumlah penduduknya
penduduknya atau kepadatan penduduknya lebih banyak dibandingkan Pulau Papua. Sedangkan untuk pulau-pulau yang lain itu ada NTB ya, Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu berada di angka 200 sampai 599 jiwa per kilometer persegi. Itu sedang ya. Yang paling ramai berada di sebenarnya Provinsi DKI, itu lebih dari 1299 jiwa per kilometer persegi. Jadi mengerti semuanya ya? Paham kan? Pahamlah. Berdasarkan peta yang kita tadi bahas, ya, kalian aku berikan tugas. Pertanyaan-pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Kalian jawab boleh di buku tema. Kalau kalian punya buku tema, boleh di buku tulis. Kalau kalian belum punya buku tema, silakan kalian kerjakan tulis atau buku tema, kemudian hasilnya di-upload ke Google Classroom. Itu ada 2 pertanyaan. Tadi yang nomor 1 sudah Pak Guru bacakan. Yang nomor 2 sekarang, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Jadi ya, Provinsi Lampung itu di antara angka berapa sampai angka berapa? Berempat, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Nah, tadi lihat ya, Papua Barat adalah yang paling sedikit di antara pulau-pulau yang provinsi lainnya. Pulau Provinsi Papua Barat itu yang paling sedikit. Nah, kalian tulis yang sedikitnya itu angka berapa sampai angka berapa. Nomor 5, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, nanti bisa kalian tulis hasil dari wawancara dengan RT ataupun dengan orang tuamu ya. Kira-kira berapa sih gitu ya, di area tempat tinggal kamu itu jumlah penduduknya ada berapa? Kira-kira saja ya. Kemudian tugas yang kedua adalah pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Nah, ini tugasnya. Itu yang pertama ada Pulau Jawa, kalian tarik gambar mana yang menunjukkan adat dari Jawa. Bawahnya ada Pulau Sumatera, kalian tarik juga mana yang menunjukkan adat dari Sumatera sampai ke Pulau Bali. Ke Bali tarik mana yang menunjukkan adat Pulau Bali. Kalian kerjakan di buku tugasmu atau buku tema. Nanti Pak Guru akan mengoreksi hasil jawaban kalian di Google Classroom. Selanjutnya, ayo membaca. Nah, Pak Guru bacakan ya teksnya. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah.
namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau disebut intern umat beragama. Kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Tri Kerukunan Umat Beragama dimulai dengan kerukunan antara umat beragama dalam satu agama, atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Tri Kerukunan Umat Beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antara masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini, tidak terjadi sikap saling curiga, mencurigai, serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Adapun Tri Kerukunan Umat Beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Nah, anak-anak, teks yang tadi Pak Guru bacakan, Pak Guru akan berikan kalian tugas, yaitu menemukan ide pokok di tiap-tiap paragraf tadi. Sebagai contoh, untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya yaitu kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Paragraf 2, 3, 4, 5, dan 5, 6, dan 7 kalian kerjakan di tugas kalian ya. Lalu upload ke Google Classroom. Menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ada gambar berbagai macam ya agama yang dianut oleh warga kita yang disahkan oleh negara. Ada agama Konghucu, agama Katolik, agama Buddha, agama Islam, agama Hindu, dan agama Kristen Protestan. Itu keenam agama yang disahkan oleh negara kita.
Tiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama dengan orang tuamu bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Nah, sekarang tugas sama orang tua ya. Orang tua yaitu tadi Pak Guru bacakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sampai ke sila kelima. Kalian tulis di tugas, di-upload di Google Classroom. Nah, untuk tugas kali ini kalian bekerjasama dengan orang tua. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikut ini ada beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Antaranya ada di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Contoh tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang di sekolah. Pertama, memilih teman hanya yang kaya saja. Tidak mau minjamkan peralatan sekolah kepada teman. Mencontek, berkelahi, tidak mau mendukung upacara bendera, atau mengejek teman. Ya. Rumah, tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, berbohong. Kemudian yang terakhir di masyarakat, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras, berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat di lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Hal itu harus kalian hindari ya. Nah, anak-anak, ini yang terakhir yaitu mengamati. Mengamati hari ini adalah membaca dari bacaan yang tertera di layar HP kalian. Guru bacakan ya. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Anak-anak, materi hari ini cukup sekian ya. Jangan lupa jaga kesehatan, kalau keluar rumah pakai masker. Subscribe channel Pak Guru agar Pak Guru lebih semangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.